Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian bahasa Arab kita yang insya Allah pada malam hari ini kita temanya sorob bab masdar. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran, dan juga kita doakan saudara kita yang pekan lalu katakan meninggal dunia. Semoga Allah ampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah berdoa semoga doa kita dijabah. Kita dimudahkan memahami pelajaran, khususnya tema kita pada malam hari ini yaitu bab sorof. Subtemanya tentang masdar. Tema ini sempat kita bahas ya sebelum puasa, satu pertemuan. Namun supaya nyambung lagi pelajaran sorof ini, saya ulangi lagi sedikit ya masdar ini. Yang dinamakan masdar itu adalah isim yang dibentuk dari suatu kata kerja ya. Masdar sendiri itu dia secara kategori kata dia termasuk isim, kata benda ya. Kemudian secara kaidah masdar tidak termasuk dalam jenis kiasi atau memiliki rumus atau wazan yang baku, tetapi disebutnya sama'i. Sama'i itu adalah kaidahnya tidak baku
atau kaidahnya mengikuti penggunaan yang digunakan oleh orang Arab. Ya, kalau sekarang kita bisa merujuknya kepada kamus, ya, ya sudah tertulis di kamus. Berbeda dengan fiil madi, fiil mudhore, ya sulasi itu mempunyai wazan atau rumus yang baku, ya 6 bab misalkan, sesuai setiap babnya perubahannya pada harokat tengahnya, ya. Nah, kalau masdar ini wazannya, rumusnya tidak baku tapi samai. Jadi mengikuti penggunaan bagaimana orang Arab menggunakan kalimat tertentu menjadi masdar, ya. Terutama kalimat itu adalah kalimat yang dibentuk dari kata kerja. Oleh karena itu masdar ini termasuk salah satu wazan di dalam sorof itu yang eh, mempunyai bab yang cukup panjang, ya, atau cukup banyak, karena wazannya itu yang tidak baku, ya. Jadi wazannya tidak baku maka bisa banyak. Tetapi sebagai rujukan, ya, untuk wazan inti daripada masdar ini bentuknya fa'lan. Ini adalah wazan inti, ya, wazan utama. Nanti selebihnya ada wazan-wazan yang lainnya. Atau bisa disebut juga wazan fa'lan untuk masdar ini adalah wazan yang bersifat umum digunakan dalam bab sulasi mujarrad, ya. Itu bab fiil yang 3 huruf, ya. Jadi kalau fiilnya 3 huruf berarti masuk kepada 6 bab, bab 1, bab 2 sampai bab 6. Maka setiap babnya itu mempunyai wazan yang umum untuk masdar, itu fa'lan. Walaupun nanti setiap bab mempunyai wazan keturunan selain fa'lan. Jadi boleh dibilang fa'lan ini wazan induknya, nanti selebihnya ada turunannya, ya, selain wazan fa'lan. Dari 6 bab fiil sulasi mujarrad, ya, fiil yang 3 huruf, ya, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, ya kan. Kemudian eh, fa'ala yaf'ulu, ya fa'ila yaf'alu gitu. Maka wazan masdar utamanya atau induknya itu fa'lan. Ya, misalkan bab 1 eh nasoro yansuru, ya fa'ala yaf'ulu. Wazannya fa'lan untuk masdarnya, maka masdar dari nasoro nasron. Bab 2 doroba yadribu, ini berarti fa'ala yaf'ilu, ya. Wazan masdarnya fa'lan berarti dorban. Bab 3 fataha yaftahu berarti fa'ala yaf'alu. Wazan masdarnya fa'lan berarti fathan. Bab 4 ini sami'a yasma'u fa'ila yaf'alu. Wazan masdarnya fa'lan, sami'a jadi sam'an. Bab kelima fa'ula yaf'ulu, ya. Hasuna yahsunu, itu husnan masdarnya. Nah, ini bab 5 sama bab 6, ya. Bab 5 sama 6 ini beda sendiri. Wazannya fu'lan untuk bab 5, bab 6-nya fu'lanan. Jadi yang wazan sama bab 1 sampai bab 4, ya, yang fa'lan. Bab 5 fu'lan, bab 6 fu'lanan.
Hasuna jadi husnan. Hasiba jadi husbanan. Nah, ini wazan masdar di mana suatu kata kerja ketika dijadikan masdar maka menjadi bentuk isim. Nasoro fi'il madi, yansuru fi'il mudhore. Nasoro artinya telah menolong, yansuru sedang menolong, maka nasron menjadi kata benda yaitu pertolongan. Doroba yadribu, doroba telah memukul, yadribu sedang memukul, masdarnya dorban kata benda dari memukul menjadi pukulan. Kemudian bab ketiga, fataha telah membuka, yaftahu sedang membuka, fathan pembukaan. Ya. Kemudian bab empat, sami'a itu telah mendengar, yasma'u sedang mendengar, sam'an pendengaran. Ya. Kemudian kita lihat contoh-contoh dalam ayat. Untuk masdar bab 1 nasron ya suruh nasron ini surat Al-Fat ayat 3 wa yansurukallahu nasran azizan dan Allah sedang menolongmu nasran azizan dengan pertolongan yang eh, pertolongan yang aziz. Aziz itu asal maknanya maha kuasa ya. Di sini Nasrul Azizan pertolongan yang begitu kuat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Faragha alaihim darban bil yamin ya. Jadi di sini dorban ya. Kata dorban ini dari doroba asalnya memukul, dorban pukulan bil yamin itu dengan eh, yamin itu kanan ya, kanan. Kemudian wa asabahum fathan qariba ya, fathan ini eh, kemenangan kalau di sini ya. Pembukaan maksudnya di sini kalau di sini kemenangan. Wa asabahum fathan qariba, Allah membalas mereka dengan Fathu Makkah ya, nanti ini kan masalah Fathu Makkah ketika Rasulullah kembali ke Makkah, kemenangan merebut kembali kota Makkah yang kemenangan itu qariban dekat. Walaqad makkannahum bima immakkannakum fi. Kemudian di sini waja'alna lahum sam'a ya, waja'alna lahum sam'a. Allah menjadikan buat mereka sam'an pendengaran ya. Ini dari sami'a sam'an pendengaran. Wa absara ini penglihatan. Wa afidah ini hati ya. Nah, itu kira-kira seperti itu sebagian terjemahan ya. Karena di sini ada yang bisa diterjemahkan secara harfiah, ada yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah ya. Baik. Ini masih murojaah ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian contoh lain illa man zalama tsumma baddala husnan ya. Tsumma baddala husnan kemudian Allah mengganti kebaikan ya. Ba'da su'in setelah keburukan ya. Jadi illa man zalama tsumma baddala husnan kecuali yang telah berbuat zalim summa baddala husnan kemudian kezalimannya itu diganti dengan atau setelahnya berbuat kebaikan ba'da su'in setelah keburukan fa inni ghafurur rahim maka sungguhnya aku kata Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau orang yang berbuat zalim, berbuat keburukan, kemudian setelahnya berbuat kebaikan,
maka itu Allah akan mengampuni ya. Ini nanti terkait dengan taubat ya, tapi dengan syarat tidak diulangi lagi kezalimannya atau keburukannya. Falikul isbah wa ja'alal laila sakana. Nah, ini di sini kita ambilnya husbana. Kata husbana ini dari hasiba ya. Wasyamsa wal qamara husbana. Nah, kalau di sini diartikannya sebagai perhitungan. Jadi Allah menjadikan matahari dan bulan itu, nah ini sebagai alat ilmu falak ya, untuk menghitung waktu, menghitung hari, dan menghitung semua deripat makna waktu itu dari perputaran matahari dan bulan ya husban. Jadi Allah Falikul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Jadi Allah yang menyingsingkan pagi ya, Falikul isbah. Allah yang membukakan waktu pagi dan menjadikan malam itu untuk beristirahat. Wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamar, matahari dan perputaran matahari dan bulan itu sebagai alat ya untuk perhitungan ya, perhitungan. Baik. Ini masih murojaah ya. Selanjutnya di bab 1 untuk masdar ya, wazan masdar contoh-contohnya ini juga kita telah bahas ya. Bab 1 ini ada contoh qatala, kemudian hasyara, ada contoh basato, ada contoh khalaqa. Ya. Qatala berarti kalau diterapkan kepada bab 1 secara wazan, baik fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, qatala yaqtulu, qatlan, qatilun. Kemudian maqtulun, uqtul, la taqtul. Hasyara yahsyuru hasyran. Hasyirun, mahsyurun, uhsyur, la tahsyur. Basata yabsutu baston. Basitun, mabsutun, ubsut, la tabsut. Khalaqa yakhluqu khalqan. Khalikun, makhlukun, ukhluq, la takhluq. Nah, ini adalah contoh penerapan eh, dari kalimat-kalimat yang masuk kepada bab 1 yaitu fa'ala yaf'ulu. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa, Ustaz. Bu Risa, Icil, bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Ini masih mengulang sebenarnya ya. Baik. Kalau yang membunuh itu berarti pembunuhan, Ustaz. Ya, kalau Artinya. kota, jadi gini, kalau kotala membunuh, ya telah membunuh, yaktulu sedang membunuh, berarti kotlan pembunuhan, gitu. Hasyara menghimpun, telah menghimpun, ya suruh sedang menghimpun, berarti hasran perhimpunan, ya. Benar. Basato membentangkan, setelah telah membentangkan, ya sutu sedang membentangkan, baston bentangan, gitu. Untuk bab 1 bisa dipahami ya. Insya Allah bisa, Ustaz. Kita contoh ke ayat. Nah, ini terakhir catatan saya baru kita membahas ayat pertama ya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Ini kisahnya Habil dan Qabil ya, yang salah satunya membunuh saudaranya disebabkan karena masalah kurban ya, yang satu diterima oleh Allah kurbannya, yang satu tidak diterima, akhirnya yang tidak diterima justru malah membunuh saudaranya.
Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Ya, jadi ada keirian ya, dalam hatinya sehingga terdorong untuk membunuh saudaranya. Setelah terbunuh, terjadi pembunuhan, fa'asbaha minal khasirin, maka dia menjadi orang yang merugi. Di sini ada kata qatla, ya. Fatawwa'at selahu nafsuhu. Jadi jiwanya terdorong, ya. Qatla, ya. Qatla akhihi, pembunuhan saudaranya, ya. Di sini tidak menggunakan fi'il, ya. Itu qatla akhihi, ya. Dia secara tanda isim, qatla akhihi. Coba siapa yang tahu tanda isimnya qatla akhihi selain dia masdar? Kalau secara kalimat di sini qatla akhihi, apa tanda isimnya selain dia bentuk masdar? Kalau masdar kan sudah pasti isim. Tetapi dalam kalimat ini qatla akhihi, kira-kira tanda isim lainnya apa? Ada yang tahu? Idhofah mungkin Ustaz. Idhofah yang mana? Akhihi. Jadi qatla idhofah kepada akhihi. Sepertinya iya, kalau dari arti yang tadi Ustaz sampaikan. Ah iya, betul. Jadi qatla ini isim masdar yang mudhof kepada akhi. Dan akhi ini mudhof lagi kepada hi, domir huwa. Ya. Jadi di sini jadi idhofah mudhof ilaih, mudhof lagi kepada domir. Jadi betul ya. Tanda isimnya selain dia masdar itu adalah idhofah. Kalau masdar sendiri ketika berdiri sendiri belum menjadi sebuah kalimat tersusun dengan kalimat kosakata lain, dia udah pasti isim ya kalau masdar. Itu. Otomatis kalau dia isim berarti dia boleh tanwin seperti wajan aslinya fa'lan. Boleh juga tanwinnya hilang dikasih alif lam depannya. Jadi kotla itu bisa jadi al-kotla, al-kotbu boleh. Gitu. Kalau mau dikasih alif lam. Nah, di sini kenapa kotla bukan kotlan? Coba kenapa? Asalnya kan paklan, kotlan. Di sini kenapa kotla tanwinnya hilang? Kenapa coba? Alif lamnya kan nggak ada. Ada yang mau jawab? Bu Risa, Bu Nafiri, atau Icil? Silakan. Kenapa alif lamnya hilang? Kenapa tanwinnya hilang padahal nggak ada alif lam? Di kata kotla. Biasanya kan kalau tanwin hilang itu ada alif lam. Tapi di sini alif lamnya nggak ada tapi tanwinnya hilang. Nah, untuk kasus seperti ini, dia bukan karena alif lam, tetapi karena idofah. Ya, jadi kalau ada isim yang bertanwin, ketika diidofahkan, maka tanwinnya hilang. Jadi kata kotlan ketika diidofahkan kepada akhi, itu otomatis tanwinnya hilang. Kotla akhihi. Tetapi kalau nggak diidofahkan, kembali kepada rumus aslinya, paklan, jadi kotlan. Gitu. Jadi hilangnya tanwin itu bisa karena ada alif lam di depannya, ditambah alif lam berarti tanwin hilang, atau karena diidofahkan maka tanwinnya juga hilang. Seperti itu. Baik, bisa dipahami? Bisa Ustaz. Saya. Kemudian kita lanjut ke ayat 2 nih. Ini belum kita bahas nih. Di ayat kedua surat Al-Isra ayat 29 ya. Al-Isra ayat 29. Bu Risa bisa dibaca dulu Bu ayatnya. Yauma tasyaqqaqul ardu anhum sira'a. Dzalika asyrun alaina yasir. Ini bukan Ustaz. Ya, Ya. Ya. oh, surat Qaf Eh, ya. Surat Qaf ayat 44 maaf. bawahnya lagi ya Ustaz.
Enggak, Bapak, betul yang itu, Bu. Yang Ibu Yang baca betul, surat Qaf. saya baca betul. Betul. Da- Dzalika asyrun alaina yasirun. Hasrun, Bu. Pak itu ha. Oh, ha, sorry. Iya, Dzalika has Dzalika hasyrun alaina yasirun. ya. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Ini surat Qaf ya. Surat Qaf itu surat ke-50 ya. Juz ke-26, surat terakhir di juz 20, di akhir juz 26 ya, surat Qaf ayat 44. Di sini ada kata hasrun ya, kata hasrun eh, ini wazan dari ini mana fi'il tadi atasnya hasyaro ya. Nah, hasyaro. Nah, nomor dua hasyaro ya. Hasrun. Nah, kalau di wazannya kan paklan, hasron. Nah, kenapa di sini hasrun coba? Ada yang tahu? Kalau wazan aslinya kan fa'ala ya ulu fa'lan ya kan, hasar ya suruh hasron. Kenapa di sini hasrun? Ada yang tahu? Baik. Di sini menggunakan hasrun, tidak menggunakan wazan aslinya fa'lan hasron, karena di sini sebagaimana saya sebutkan, ketika masdar maka dia isim, maka isim karena dia isim berarti bisa harokatnya doma, fathah, kasroh, kemudian juga tanwin ya. Jadi tidak hanya eh, mengikuti wajan aslinya. Wajan aslinya fa'lan itu menggunakan tanwin itu supaya memudahkan kalau itu adalah isim tanda, ya kan? Karena tanda isim itu kan tanwin. Sementara tanda isim itu bukan tanwin aja, ada alif lam, ada idofah. Artinya ketika masal itu isim, boleh diidofahkan, boleh ditanwinkan. Tanwinnya boleh fathah, boleh doma, boleh kasroh. Kapan menggunakan itu? Nah, nanti kita akan belajar di i'rab namanya. Posisi ya. Posisi kalau pernah kita belajar itu di bab tanda isim ada mubtada ya, yang musnad itu. Kalau mubtada atau fa'il ya. Nah, sebagai pengetahuan saja, jadi wazan fa'lan itu wazan aslinya, tetapi bukan berarti semua bentuk masdar nanti harus fa'lan, hasron, kotlan. Nah, jadi lannya tanwin terakhir itu sebagai tanda isim saja, di mana tanda isim tanwin itu boleh diganti dengan tanwin domah, dengan tanwin kasroh, gitu. Boleh ditambah alif lam, boleh diidofahkan. Seperti kotla itu kan diidofahkan. Kalau di sini hasrun ini tanwinnya yang diganti. Asalnya fa'lan hasron menjadi hasrun ya, seperti itu. Nah, ini belum kita belajar posisi ya, i'rab. Nah, kalau diartikan di dalam terjemahan Al-Quran, kata hasrun di sini, dzalika hasrun alaina yasir, dzalika itu, nah, ya, artinya kan di sini syarah, hasrun itu artinya pengumpulan. Ini kan nanti berbicara tentang tanda kiamat ya, di mana seluruh alam semesta ini dihancurkan. Nah, ketika setelah hancur kiamat itu kan nanti dikumpulkan ya, ada namanya Yaumul Mahsyar, hari pengumpulan. Nah, itu bagi akal manusia kan terbetik gitu kan. Bagaimana yang sudah dihancurkan bisa dikumpulkan gitu kan. Maka Allah katakan dzalika hasrun alaina yasir. Hal demikian itu gampang bagi Allah ngumpulinnya ya. Di dunia saja manusia terkadang sekarang dengan alat canggih
bisa mengumpulkan sesuatu yang berserakan menjadi rapi. Nah, jadi semakin ke sini Allah semakin menunjukkan manusia saja yang Allah ciptakan bisa ya berbuat yang di luar akal naluri zaman dulu. Nah, sekarang sudah mulai bisa, apalagi Allah yang menciptakannya ya. Alat secanggih apapun alatnya sekarang itu masih buatan manusia. Nah, yang buatan manusia saja bisa, apalagi yang membuat manusianya. Seperti itu. Dzalika hasrun alaina yasir. Itulah pengumpulan bagi kami, kata Allah, yasir, mudah. Baik. Selanjutnya, oke, kita bahas dulu ya ayat ini supaya kita murojaah pelajaran kita di Nahu ya. Kita mulai dari kata yauma. Nah, kata yauma termasuk jenis kalimat apa ini? Isim, fiil, atau huruf? Isim Ustadz. Isim. Bu Nisa isim. Bu Nafiri Isim. isim. Icil isim mustami. Ya. Kenapa isim kira-kira Bu Nafiri? Kalau di sini ada tandanya nggak isim? Tadi saya nampak karena artinya Ustadz hari. Hari. Oke. Secara makna berarti ya, secara makna ya, secara makna menunjukkan isim. Secara bahasa Arab, kira-kira kenapa disebut isim? Secara tanda, ada nggak dari tanda isim? Kayaknya isim yang tidak ada kata kerjanya itu Ustadz. Apa ya namanya? Apa tuh? Saya lupa. Nggak bawa catatan lagi di luar Oh, rumah. kita pernah belajar namanya zorof ya. Masih ingat nggak pelajaran dorof? Ada dorof zaman, ada dorof makan ya. Jadi isim yang menunjukkan waktu atau tempat ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk isim yang masuk kepada bab zorof. Dia masuknya zorof zaman, hari, waktu ya. Jadi nggak ada tanda isimnya di sini yang lima, misalkan alif lam, tanwin, idofah pun nggak ada. Idofah nggak nih, Yauma? Nggak idofah kan? Karena setelahnya tasakkoku coba. Menurut Bu Nafiri, tasakkoku ini isim fiil huruf. Tasyakoku. Nggak ada tanda-tanda fiil. Mungkin isim Ustadz. Tanda fiil nggak ada. Kan? Ah, kata. Jadi fiil. Fiil dok. Fiil dok sama fiil Ustadz. Fiil, fiil apa Bu? Kalau tak Fiil mudhari. fiil mudhari. Ini berapa huruf Bu jumlahnya Bu? Bu Nafiri. Tasakkoku. Satu. Tasyakok. Kok banyak ya? Satu Ustadz. Oh, satu kata. Tapi jumlah hurufnya Ya satu berapa? kata. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, karena kopnya Ya. bertasjid. Berarti fiil madinya apa nih Bu? Syakoko mungkin. Syakoko. Iya, betul. Atau kalau sulasinya apa nih? Sulasi yang 3 doang. Tiga Mazid. huruf. Mazid. Bukan mujarot. Berarti Gimana sih Ustadz? kan gini, urutannya Sulasi. urutannya paling rendah itu kan sulasi mujarrad, 3 huruf ya. Iya. Nah, kalau 3 huruf
Dari 3 huruf baru naik kepada sulasi mazid, 4 huruf kan? Oh iya ya, 5 huruf sulasi atau 6 mujarab. huruf. Nah, tasyaqqaqu ini ada sulasi mujaradnya nggak yang 3 hurufnya? Saya nggak ngerti maksud pertanyaannya Ustaz. Atau gini, kalau dikembalikan ke kamus, tasyaqqaqu Hmm. ini dari apa 3 hurufnya? Sya, kof, kof. Syaqqaqo. Hmm. Berarti tasdidnya nggak pakai tasdid ya? Iya, Nah, di sini antara dua nih. Sya kayaknya salah berarti. sya kok bertasdid atau sya koko. Kira-kira yang tepat mana? Kemungkinan yang tepatnya adalah kopnya bertasdid, syakko. Karena apa? Karena di sini ada 2 kof ya. Biasanya dalam bahasa Arab itu dimasukkan kepada tasdid gitu, syakkoko. Atau juga bisa juga sebenarnya sakoko langsung. Kalau sakoko berarti di sini mazidnya mudoab ya. Berarti tafa'ala nantinya. Sebentar, saya lihat di kamus ya. Yang benar yang mana? Nah, kalau di Munawir justru dari sakko ternyata ya. Jadi ada di halaman 732 itu di bagian kiri syakko yashukku ya. Syakkon wa masyakkatan ya. Jadi syakko. Jadi justru eh, pak apa Fa'ala ya. Syakko yashukku fa'ala yaqulu ya. Ini wajahnya bab 1 justru syakko. Jadi syakko yashukku syakkon wa masyakkatan ini ya artinya sama membelah juga di sini secara makna di Munawir ya 732 sebelah kiri ya sebelah kiri agak ke atas. Jadi tasyaqqaqu di sini adalah fi'il mudhari karena ada huruf ta. Baik. Al-ardu ini sudah jelas ya, ini isim karena ada alif lam. Gitu. Sekarang kata anhum. Menurut Bu Risa, kata anhum ini berapa suku kata, Bu? Dua Ustaz, Yang pertama, an sama hum. annya jenis kata apa, Bu? Huruf, Huruf apa? huruf apa ya? Masih ingat? Lupa Ustaz. Yang sudah kita pelajari ada 3, ada huruf jer, ada huruf nasab, ada huruf jazm. Apa ya? Nah, di sini adalah huruf jer, ya. Huruf cer ya. Nah, yang ada lagunya itu waktu kita ini Oh ya. kali ruba ila ala min fi'an wa tahatta. Nah, itu kan huruf jer. Ya. Bikali ruba ila ala min fi'an wa tahatta. Nah, itu adalah huruf jer ya. An di sini. Humnya domir apa, Bu? Eh, Mutasil, munfasil? Domir, mutasil. Ya, mutasil betul ya. Jadi humnya domir mutasil ya, bagus. Kemudian kata siro'an. Nah, di sini udah pasti apa nih? Isim fi'il. Isim Ustaz. Udah pasti isim ya, kan ada tanwin. Zalika ini juga isim isyarah. Alaina. Nah, menurut Bu Nafiri, alaina berapa suku kata, Bu? Baik. Alaina ini adalah 2 suku kata ya. Ala sama na. Oke. Alanya huruf jar, na-nya domir mutasil nahnu. Gitu. Yasirun juga isim karena diakhiri dengan tanwin. Baik. Sekarang contoh ketiga. Surat Al-Isra ayat 29. Baik. Bu Nafiri, silakan Bu dibaca dulu Bu. Al-Isra Al-Isra. ayat 29 Bu.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Baik. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Baik ya. Nah, pada ayat ini surat Al-Isra ayat 29 itu ada kata al-basti ya ini. Sin ketemu to. Agak susah nih bacanya. Basti ya. Ini dari bahasa to. Jadi asalnya ini wazannya kan fa'lan baston. Nah, kenapa di sini jadi al-basti? Karena di sini ada alif lam. Sebagaimana saya jelaskan tadi, masdar ini isim. Isim ini boleh tanwin, boleh ditambahkan alif lam, boleh juga diidhofahkan. Nah, di sini dikasih alif lam. Maka tanwinnya hilang. Al-basti. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa toknya berharokat kasroh? Menurut Bu Nafiri, kenapa, Bu? Kenapa toknya berharokat kasroh? Mungkin karena idhofah sama kullah. Betul. Karena idhofah dari kulla. Jadi kullanya mudhof, al-bastinya itu mudhofun ilaih. Nah, itu jadi semakin menegaskan bahwasanya masdar itu pertama bentuk dasarnya isim ya. Jadi kalau sudah jadi masdar maka jadi isim, karena isim maka seluruh tanda isim bisa masuk walaupun tidak semuanya bisa masuk ya, tapi secara umum tanda isim yang lainnya bisa, misalkan alif lam, idhofah, kemudian tanwin, atau juga eh, apa tadi, idhofah, alif lam, tanwin ya, minimal 3 itu ya. Nah, di sini ada alif lam dan juga dia sebagai mudhof ilaih. Kalau nggak pakai konsep baju kayak gini mah jelek. Ya. Jadi karena di sini mudhof ilaih, maka Tapi eh kan enggak Mbak. nya berharokat kasroh. Baik, kita lihat kalimat yang lainnya dari awal ya. Wala taj'al. Coba Bu Risa, silakan dianalisa Bu. Wala taj'al. Ada berapa suku kata? Sebutkan dan jenisnya. Wa huruf, la juga huruf, Ya, taj'al. Taj'al itu apa ya? isim fiil. Fi'il, fi'il, Oke, fi'il mudhari, fiil mudhari. Kenapa fiil mudhari Bu kira-kira? tanda huruf depannya tahu Ustaz? Ada tak, betul ya. Kira-kira fiil madinya apa Bu? Ja'ala, Ja'ala ya. Kira-kira ja'ala ini ya ja'alu apa, wazannya apa? Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. kira-kira aja ya Ustaz. Ya nggak apa kira-kira aja. Fa'ala yaf'alu sepertinya. Kenapa Ibu mengatakan fa'ala yaf'alu? Karena kira-kira Ustaz. Kira-kira. Oke. Sebenarnya bisa dilihat ini kan taj'al udah fi'il mudhari kan? Nah, Iya ya. jadi secara fi'il mudhari kan taj'al berarti taf'al, berarti fa'ala yaf'alu ya. Kan. Itu. Baik, terima kasih. Sekarang Bu Napiri, iyadaka, Bu. Silakan dianalisa, Bu. Yadaka. Fi'il mudhari karena depannya ya. Fi'il mudhari, yakin. Sorry. Maaf Pak Ustadz, gak konsen. Fi'il madi karena 3 huruf A. Fi'il madi, yakin. Waduh, jadi gak yakin kalau segituin. Ya.
Biasa kan kalau kita yakin berarti ada salah itu. Iya. Jadi ini bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari, Bu. Huruf. Isim. Isim Ustaz. Isim. Oke. Isimnya benar. Tetapi isim apa? Tanda isimnya apa? Oh, Kak. Ini Kak Domir ya? Kak Anta. domir. Iya, betul. Kaknya domir. Domir apa, Bu? Mutasil, Anta. muntasil, Yang gandeng itu mutasil. mutasil. Kak itu untuk domir apa dari di huwa huma humnya itu? Wa huma hum hiya huma hunna anta antum antum sampai ana. Nah, kak ini domir apa? Yang saya ingat itu Anta. Anta. Kamu. Ya, kalau pokoknya kalau kak itu anta, kalau ki anti. Ya, kalau kum antum. Ya, oke. Berarti kaknya domir, terus iadanya apa? Ya ada. Biasanya eh ya ada. Berarti isim juga karena dia diidofahkan dengan K. Betul. Jadi iada ini isim. Idopah kepada domir, anta di sini domir mutasil ya. Iada. Ini kan yadun. Jadi tangan artinya. Ya. Jadi yadaka ini dua suku kata ya. Memang secara huruf mirip fi'il madi ya. Tiga huruf kemudian fathah semua. Tapi di sini ternyata yadun ya. Yadaka ini dari yadun. Kemudian diidopahkan yada. Kenapa yada? Nah, fathah. Nah, ini belum kita pelajari. Nanti kita akan belajar i'rab ya. Nanti kalau udah di i'rab baru ketahuan kenapa di sini yada, nggak yadu. Oke, sementara cukup dulu. Nanti kalau udah belajar i'rab, posisi ya, misalkan kayak fa'il, kemudian maf'ul, apa subjek, predikat, objeknya. Nah, kita belum belajar itu. Nanti kalau udah belajar itu, nanti akan ketahuan di sini kenapa yadaka. Boleh nggak dibaca yaduka? Nanti belum. Insya Allah di nahu kita akan belajar. Kata maglulatan menurut Bu Risa, berapa suku kata, Bu? Maklulatan. Satu ya Ustaz. Satu. Isim fiil? Isim. Isim. Betul ya. Maglulatan ini isim karena ada tanwin. Oke, terima kasih betul ya. Jadi maglulatan. Nah, ini bentuk isim. Oke, tadi Icil muncul. Icil ikut diskusi Icil. Kata ila unukika menurut Icil. Berapa suku kata Icil? Oke. Kemungkinan mustami. Oh, oke, Icil mustami aja. Oke, sekarang ke Bu Nafiri. Ila unukika. Menurut Bu Nafiri berapa suku kata, Bu? Huruf ila, uluki, terus domir K. Ah, oh, ila huruf. Unuki sama K. Unukikanya apa? Unuki K itu isim. Karena idofah unuki ke K. Betul. Makanya Unuki domir mutasil itu, anta. ya betul. Isim idopah kepada domir mutasil anta. Unukika. Unuk itu diartikannya apa? Punggung, ya Pak, leher, ya leher. Unukika. Jadi tanda orang bakhil itu Allah umpamakan wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika gitu kan. Jadi janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Itu gambar orang yang pelit. Jadi tangannya nggak mau buka, nggak mau ngasih ya ila unukika. Baik. Wala tabsutha. Oke, menurut Bu Risa, wala tabsutha. Silakan Bu di analisa Bu.
Wa sama lanya huruf. Terus tabesuk ha. Apa ya? Nah, di sini apa? Fiil, Ustaz. Fiil apa? Yang fiil yang mana, Bu? Semuanya atau sampai to Nah, atau semuanya? sampai to sepertinya. Sampai to. Fiil. Fiil Iya, apa, Bu? fiil mudhari. Fiil mudhari. Terus haknya Hanya berarti domir ya, Ustaz. domir apa? Mutasil, munfasil? Mutasil ha itu Domir apa? apa ya? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna? Huwa. Huwa apa hiya? Huwa apa iya? Nggak apa lagi. Nggak apa ya. Kalau huwa Iya. itu hu, Bu, domir mutasilnya. Oh, Kalau ha itu hiya. iya berarti Ustaz. Ya. Jadi kalau domir mutasil, kita pernah belajar ya. Kalau nggak salah Iya pernah ya. pernah. Nanti kita ulang-ulang lagi nggak apa-apa. Jadi kalau huwa itu hu, kalau huma huma, hum, hiya ha, huma huma, hunna hunna gitu. Kalau anta ka, antuma kuma, antum kum, antiki, antuma kuma, antuna kunna. Kalau ana iya ya yang mutakalim ya yang disukunkan sebelumnya kasroh. Kalau nahnu na ya. Na nun fathah dengan alif. Itu penggunaan domir dari yang munfasil kepada muttasil ya. Baik. Jadi wala tabsutha wa-nya huruf, la-nya huruf, tabsutnya itu fi'il mudhari hanya domir muttasil hiya. Baik. Kulal basti tadi udah fataqauda. Menurut Bu Nafiri fataqauda. Bagaimana Bu penjelasannya Bu? Analisanya. Kata udah. Fa itu huruf. Udah. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari betul ya. Ya. Fataqauda. Ya, taqauda fi'il mudhari betul. Malumam mahsuro. Ini dua-duanya adalah isim. Baik. Terakhir ya. Surat Al-Isra ayat 49. Silakan Bu Risa dibaca Bu. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Ya. Wa qalu a idza kunna 'idhama wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Baik. Nah, di sini ada kata khalqan. Nah, kata khalqan itu dari khalaqa yakhluqu khalqan. Nah, ini kalau ini sesuai dengan wazan fa'lan ya. Di sini bentuknya benar-benar wajan fa'lan, khalqan. Jadi dia masdar daripada khalaqa menciptakan atau ya menciptakan khalqan ciptaan ya jadi tidak baru gitu kan. Seperti itu waqalu aida kunna. Ini orang-orang yang tidak percaya dengan hari berbangkit ya. Jadi mereka mengatakan waqalu aida kunna. Mereka berkata, Aida kunna, kalau kami idaman sudah menjadi tulang belulang, gitu kan. Inna lamab'utsuna khalqan jadida. Ya. Jadi mereka berkata, kalau kami sudah menjadi tulang belulang, warufata, bahkan udah hancur gitu kan. Inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah kami akan dijadikan penciptaan yang baru? Gitu kan. Jadi ini mereka yang eh, tidak percaya dengan hari berbangkit. Bagaimana kalau sudah kan orang meninggal, jasadnya akan hancur, tulang belulangnya bahkan hancur. Bagaimana akan dibangkitkan lagi dalam penciptaan yang baru? Mereka tidak tahu kalau tidak semua jasad yang meninggal itu hancur, ya kan? Ada beberapa jasad yang Allah jaga, ya. Gitu. Sudah banyak kejadian, ya. Mereka yang Allah jaga jasadnya nggak hancur. Jadi
secara ilmu akal, mungkin ilmu biologi, ya, siklus manusia mungkin hancur. Tetapi Allah kasih beberapa contoh mayat ya yang sudah dikubur tetapi Allah tidak hancurkan. Itu juga tanda ya kalau Allah bisa menjaganya. Ilmu pengetahuan sangat terbatas. Baik, kita analisa. Waqalu. Baik. Bu Napiri, waqalu. Jenis apa nih, Bu? Oh, wa huruf wawu atof. Ya, Qalu fi'il madhi. fi'il madi. Oke. Fi'il madi, qalu. Ya. Wawunya apa tuh, Bu? Qalu. Kan ada wawu tuh. Wawu sama alif ya Ustaz. Ya, wawu sama alifnya apa tuh? Terutama wawunya. Itu dibahas di Gomir kemarin ya. Ya, betul. Domir ya. Jadi Iya, gini, kalau ada Gomir. kata kerja yang bentuknya fi'il madi atau fi'il mudhari yang ada, biasanya kalau fi'il mudhari ada waw, akhirnya waw dengan nun, yaitu wawunya dijadikan satu bagian. Dia namanya domir mutasil, dia wawul jamaah, dia sebagai fa'ilnya. Karena gini, dalam bahasa Arab, setiap fi'il pasti ada fa'il, ya. Jadi setiap kata kerja itu ada fa'ilnya. Nah, kalau Bapak Ibu, Ibu-Ibu ikut yang Selasa, ini sudah saya jelaskan di analisis Selasa, manhaji. Jadi kalau ada waw seperti ini dihitung satu bagian, satu bagian kalimat, karena dia domir sebagai wawul jamaah, sebagai fa'ilnya. Baik. Kemudian, idza kunna, menurut Bu Risa bagaimana Bu analisanya? Ya Allah, Pak Batuk. Aida huruf sepertinya Ustaz. Iya, A-nya huruf, betul. Huruf apa, Bu? Huruf apa ya? Bukan termasuk 3 huruf itu ya Ustaz? Bukan. Ya, belum kita pelajari ya. Huruf yang baru kita pelajari baru huruf jar, huruf nasab, huruf jazam ya. Baru itu ya. Iya, baru itu Baik. aja. Berarti A-nya di sini huruf istifham namanya, Bu. Huruf pertanyaan. Hmm. Terus ida, Ida, ya Allah. Ida, apa ya Ida? Bukan huruf juga ya Ustaz ya? Bukan. Ini isim, Bu. Isim ya? Kira-kira isim apa coba? Nih, Isim. sama dengan yauma, Bu. Yauma tasyaqqaqu. Oh, Ini apa? dorof. Nah, dorof, betul. Jadi ini dorof zaman juga. Kan Dorof. diartikannya ketika. Itu apabila ketika gitu kan. Hmm. Kemudian kunna Kunna fi'il madi. fi'il madi. Ini betul. Boleh dijelaskan Bu kenapa fi'il madi asal usulnya? Em, karena tidak ada tanda dua fi'il yang lain, tidak ada Oh, tanda isim juga Ustaz. oke. Terus terdiri dari 3 huruf. Enggak ding nih, 4 huruf sebenarnya ya. Oke. Jawabannya hampir mendekati. Bu Natfiri mau nambahkan Bu? Kata kunna. Ini kayaknya pernah dibahas beberapa bulan yang lalu. Nah, nggak dibahas ya. Iya, cuman saya lupa penjelasannya apa.
Tapi ini kalau nggak Kayaknya dia salah belum pengecualian pernah gitu. dibahas, tapi materinya belum dipelajari ini ya. Jadi nanti Iya. ada materi di Nahwu itu namanya kana wa akhwatuha. Belum belajar kan ini? Jadi ada kana wa akhwatuha. Jadi ada kana, asbaha, dolla, kemudian bata, amsa. Ya, ini menunjukkan waktu, tapi namanya babnya kana wa akhwatuha. Jadi bab kana fi'il nakis namanya. Nah, kata kunna sendiri, nah ini menurut Bu Nafiri Bu Risa, satu suku kata fi'il madi saja atau dua suku kata? Kira-kira apa? Kuna. Kunana ya Ustaz. Kunana. Mm-mm. Ya, Kayaknya emang pernah dibahas, cuman saya nggak bawa catatan, jadi nggak bisa lihat-lihat. iya. Jadi kunna ini dua suku kata ya. Ini dari kana yakunu ya. Kemudian kalau fi'il madinya kan asalnya kana yakunu ya. Jadi fa'ala yakulu, kana yakunu gitu. Itu kan kana itu kalau secara fi'il sahih mu'tal, fi'il apa itu? Mu'tal apa itu? Ajwaf. Nah, ajwab ya kan karena yakunu mutar ajwab ya. Nah, ketika fi'il madi itu kun. Nah, gitu. Tapi di sini nunnya dua. Nah, di sini ada nun yang terpisah sebenarnya. Itu nahnu ida kunna. Jadi kan gini, wa qalu a ida kunna, dan mereka telah berkata apabila kami telah menjadi gitu kan. Karena itu kan menjadi. Kunna, kami telah menjadi. Gitu. Di sini ada nahnu ya. Nunnya itu dua. Nun yang keduanya adalah nahnu. Nun pertamanya sukun, kun, gitu kan dari kana kunu kun kan kun payakun, ya kan ada ayat kan kun payakun, ya kan kun, nah, kun payakun, nah gitu kunna gitu. Baik, jadi di sini ada dua ya, kun sama na, fil madi sama nahnu, aida kunna. Baik. Kata idhaman ini sudah pasti isim, satu suku kata, tanwin, warufatan juga nih huruf, rufatan isim, inna, nah inna sama dengan aida, a-nya eh, ini termasuk huruf istifham, pertanyaan. Nah kalau ini inna, nah kalau ini in sama na, nah huruf huruf taukid. Nah belum kita belajar juga. Naknya yang kedua nahnu gitu. Apabila apakah kami ya, apakah inna di sini sungguhnya kami lama ba'utsuna. Nah, lama ba'utsuna. Nah, apa nih? Lama ba'utsuna. Fi'il isim. Di sini ada huruf la ya, huruf mab'utsuna. Di sini bukan fi'il ya, termasuk isim, mab'uts. Nah, jadi nanti wazannya maf'ul ya, maf'ul, mab'uts, maf'ulun, mab'utsuna. Kan? Khalqan jadida ya, khalqannya isim tanwin, jadinya isim masdar ya, jadidanya juga isim ya, tanwin dia bermakna sifat. Baik. Sampai di sini Bu ada pertanyaan? Silakan. Belum ada Ustaz. Belum ada Berarti Ustaz. hari ini belajar masdar kata benda ya Ustaz. Ya, jadi kita masih belajar masdar, dan masdar ini masih panjang. Ini baru bab 1 ya. Kan ada sampai bab 6. Kalau nggak salah sih sampai bab 5 ya, karena bab 6-nya nggak kita bahas karena bab 6 itu kan bab yang paling sedikit dan paling jarang digunakan. Jadi mungkin kita hanya belajar sampai bab 5. Bab 5 pun kayaknya nggak terlalu banyak ya, dikit. Gitu. Kalau ada waktu, ibu-ibu bisa ikut hari Selasa kalau ada waktu ya. Nggak mesti tiap malam, selang-seling juga nggak apa-apa. Kalau pas kosong ikut. Itu lumayan
eh, semakin rame juga itu. Jadi ibu-ibu, banyak ibu-ibu di situ sekarang. Dan sudah sepuh-sepuh tapi semangat gitu. Nah, ini banyak pengulangan juga dari materi-materi yang kita pelajari gitu. Jadi kalau ada waktu, Bu Napiri, Bu Risa, Icil, Selasa, walaupun mustami nggak apa-apa. Jadi kalau mustami aja itu nggak ditanya. Ada beberapa seperti teman-teman yang memang dari awal mustami aja nggak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa ibu-ibu yang aktif ya. Justru yang sepuh-sepuh malah yang aktif. Mereka sepertinya sudah belajar, tetapi karena dengan sistem yang kita jadi diskusi, jadi mereka merasa ini murojaah seperti itu. Nah, itu informasi saja. Jadi kalau ada kesempatan di hari Selasa setiap malamnya, kalau ada kesempatan silakan hadir walaupun mustami. Kalaupun tidak bisa ya nggak apa-apa, kan ada rekamannya bisa diikuti. Baik, insya Allah cukup ya malam ini. Semoga bisa dipahami yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Maaf Ustaz, Iya, kun. udah nggak fokus.